Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto MSI selaku pembimbing saya. Yang juga saya hormati Bapak Ibu Dewan Penguji Proposal Tesis. Tesis saya mengangkat judul Kebijakan Produktivitas Garam dan Dinamika Kelas Produsen Garam di Madura. Studi ini hendak menganalisa dinamika kelas pekerja informal di sektor industri garam. Garam merupakan salah satu komoditas strategis di Madura, sehingga kita akan maklum kenapa Madura disebut sebagai Pulau Garam. Studi-studi soal garam sudah banyak dilakukan oleh antropolog dan sosiolog, tetapi penelusuran saya terhadap beberapa studi yang ada belum banyak diarahkan pada dinamika internal petambak garam. Studi Kuntuwijoyo tahun 1980 mengeksplorasi perubahan sosial yang dialami dan mempengaruhi masyarakat di Madura. Hub De Jong 1993 mengangkat judul Monopolisasi dan Resistensi Negara dan Petani Garam di Madura. Kemudian yang terakhir Parwoto untuk disertasinya di UGM tahun 1996 menyusun pintasan sejarah petani garam di Madura. Apa keterbatasan studi-studi tersebut? Mereka menganggap petani sebagai entitas sosial yang tunggal, tanpa ada kelas-kelas petani di dalamnya atau kita kenal dengan homogen. Studi ini mengusulkan analisa dinamika kelas dalam melihat fenomena produksi garam di Madura. Lokus penelitian ini terletak di Kabupaten Sumeneb, salah satu daerah paling ujung di Pulau Madura, karena tingkat produksi garamnya salah satu yang terbesar di Provinsi Jawa Timur. Studi ini akan melihat fenomena di satu desa di Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumeneb, karena pertimbangan produktivitas dan jumlah petambaknya yang relatif lebih besar dibanding daerah-daerah lain di Sumeneb. Signifikansi penelitian. Secara empiris, penelitian ini penting karena Pulau Madura meskipun sebagai salah satu produser garam terbesar di Indonesia, tetapi mayoritas petambak garam di Pulau Madura belum menikmati kesejahteraan. Merujuk pada hasil penelitian Jong, hanya sedikit petani garam yang mendapatkan nafkah dari garam dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup selama setahun. Sebagian besar petani mencari tambahan pendapatan lewat kegiatan sampingan. Pada musim hujan, mereka mengubah tambak garam menjadi kolam ikan atau menjala ikan di sungai. Di sisi lain, berdasarkan observasi peneliti di lapangan, terdapat segelintir petambak yang diuntungkan melalui proses produksi garam karena menguasai alat-alat produksi. Kemudian signifikansi penelitian secara teoritis. Penelitian-penelitian sebelumnya fokus pada petani sebagai entitas homogen, sehingga gagal menjelaskan dinamika kelas petambak garam. Bahkan studi-studi yang melihat dinamika internal petambak belum secara spesifik melihat diferensiasi kelas petambak garam, sehingga kurang memadai dalam menjelaskan produksi dan reproduksi sosial petambak. Pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan produktivitas garam membentuk reproduksi kelas petani garam di Madura. Tesis statementnya adalah kebijakan produktivitas garam menguntungkan petani kapitalis untuk akumulasi, sementara petani mandiri atau PCP hanya mampu subsistensi dan bahkan petani proletar serta petani proletar harus berjuang untuk bertahan hidup. Ada beberapa sub-question untuk menjelaskan main question. Yang pertama adalah
Siapa kelas yang sebetulnya paling diuntungkan dengan kebijakan produktivitas garam? Apakah kebijakan produktivitas garam dapat bercirikan keadilan kelas? Dalam hal ini dianggap sebagai penyamarataan alat-alat produksi yang utama, atau bercirikan diferensiasi kelas, suatu stratifikasi yang jelas berdasarkan penguasaan tanah dan modal, sehingga mengakibatkan terjadinya ketimpangan dalam pembagian alat produksi. Ini yang kemudian peneliti sebut dengan dinamika kelas. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah mengenai sistem produksi, terutama mengenai hubungan kerja di pedesaan. Apa arti penting upah kerja bagi hasil dan hubungan antara majikan dan buruh sebagai mekanisme yang menghasilkan surplus dalam produksi garam. Kemudian yang terakhir adalah mempertajam pertanyaan di atas, pertanyaan yang lebih mendasar yaitu tentang berbagai akibat dari proses dan mekanisme produksi garam terhadap reproduksi kelas-kelas produsen garam di pedesaan Madura, yang meliputi pola akumulasi petambak kapitalis, pola subsistensi petambak mandiri, dan pola bertahan hidup petambak pekerja atau buruh garam. Landasan konseptual. Ada 3 poin yang saya jelaskan dalam bagian ini. Kebijakan produktivitas garam dalam konteks ini adalah program pemberdayaan usaha garam rakyat atau dikenal dengan PUGAR di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Penerima subsidi input adalah kelompok usaha garam rakyat atau PUGAR yang melakukan usaha produksi atau pelaku usaha skala keluarga yang mempunyai lahan garapan. Berlandaskan pada teori Marx dan Bernstein bahwa petani hidup dalam struktur kelas yang timpang antara petani kapitalis yang menguasai alat-alat produksi dan buruh yang memiliki sedikit alat-alat produksi, bahkan tidak memiliki sama sekali. Ketimpangan kelas dalam produksi garam memberi petani kapitalis keuntungan lebih besar daripada kelas-kelas agraria yang lain. Ketimpangan hasil produksi garam membuka kesempatan bagi petani kapitalis untuk akumulasi, sementara PCP hanya mampu subsistensi dan bertahan hidup, dan bahkan petani semi proletar dan petani proletar harus berjuang untuk bertahan hidup. Di bagian ini, penulis juga menjelaskan studi-studi kasus dari berbagai negara yang melihat bagaimana pola akumulasi petani kapitalis, pola subsistensi petani mandiri, dan pola bertahan hidup petani proletar untuk memotret situasi dan kondisi petani garam di Madura. Fokus penelitian ini adalah pada diferensiasi kelas dan bagaimana mereka melakukan reproduksi kelas. Petani kapitalis, bagaimana mereka melakukan akumulasi, bagaimana petani mandiri melakukan subsistensi, dan bagaimana petani proletar itu bertahan hidup. Fokus penelitian saya adalah pada kelas-kelas petambak yang ada di Madura. Ini adalah kerangka pikir penelitian. Setelah melihat produksi garam yang ada, ternyata benar ada sentuhan kebijakan negara di dalamnya. Kemudian ada aktor-aktor yang berperan, aktor-aktor yang terlibat dalam produksi garam tersebut. Maka peneliti tertarik untuk melihat dan berlandaskan pada pemahaman bahwa petani itu ada kelas-kelasnya dengan melakukan analisis kelas petani garam di Madura. Pertama-tama, peneliti akan melihat bagaimana dinamika kelasnya terjadi, bagaimana produksinya terjadi, dan bagaimana kelas-kelas mereproduksi diri sampai detik ini.
Kemudian metode penelitian. Fokus penelitian ini adalah menganalisis kelas-kelas internal petambak garam. Studi ini menggunakan metode kualitatif jenis studi kasus untuk mengkritisi sebuah fenomena sosial ekonomi yang terjadi pada produksi garam. Studi kritis berusaha mengungkap realitas sosial yang sebenarnya, bahwa seorang tokoh menyebut bahwa dengan studi kritis akan menjadi jembatan antara objektivisme dan subjektivisme. Untuk menjawab riset question yang pertama, bagaimana kebijakan produktivitas garam membentuk dinamika kelas, ada beberapa poin yang perlu peneliti cari di lapangan, baik secara primer maupun melalui data sekunder. Riset question yang kedua, bagaimana relasi kelas membentuk sistem produksi garam. Ada beberapa poin yang sudah penulis tulis dalam PowerPoint ini untuk melihat datanya di lapangan. Termasuk riset question yang ketiga, bagaimana sistem produksi garam membentuk pola reproduksi kelas-kelas produsen garam. Ini ada beberapa data sekunder dan juga data primer yang dilakukan secara wawancara untuk melihat aktivitas petani kapitalis misalnya di luar pertanian. Bagaimana aktivitas petani mandiri dan bagaimana aktivitas buruh di sentra-sentra produksi garam di Madura. Itu saja presentasi dari saya. Mohon masukan dan juga kritikannya yang membangun untuk perbaikan proposal saya, sehingga nanti hasil studinya dapat memenuhi standar yang setidaknya bisa saya mampu untuk saya tulis. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.